Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Karisma, Rindi, Asipa, dan Lupita akan mempresentasikan tentang revolusi yang terjadi di luar Jawa dan Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang revolusi yang terjadi di Sunda Kecil. Pada tanggal 17 Agustus 1945, seperti yang kita tahu, Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sampai tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara, simbol negara, dan lembaga pemerintahan negara. Sidang PPKI berlangsung sampai 3 kali persidangan, di mana hasil dari sidang PPKI kedua yaitu salah satunya membentuk pemerintahan daerah di 8 provinsi, yang dimana Sunda Kecil termasuk di dalamnya. I Gusti Ketutpuja diangkat oleh Soekarno untuk menjadi gubernur di Sunda Kecil pada tanggal 22 Agustus 1945. Setelah diangkat menjadi gubernur, I Gusti Ketutpuja datang ke Bali untuk menjalankan mandatnya. Isi dari mandat tersebut yaitu memberikan kepastian proklamasi dan mengangkat I.B. Putra Maubada sebagai Ketua Komite Nasional Daerah di Provinsi Sunda Kecil. Menyebarnya berita proklamasi di Sunda Kecil disambut baik oleh para masyarakat dan para pemuda. Bahkan mereka sampai membuat organisasi-organisasi pemuda yang disebut AMI, Angkatan Muda Indonesia, pada tanggal 31 Agustus 1945, tetapi diganti namanya menjadi PRI, Pemuda Republik Indonesia untuk para pemuda di Denpasar, sedangkan untuk para pemuda di Singaraja menjadi Presindo atau Pemuda Sosialis Indonesia. Kedua organisasi ini sangat mendukung adanya kemerdekaan Republik Indonesia dan sangat berpengaruh di masyarakat. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya pemberitaan proklamasi kemerdekaan di Sunda Kecil karena membawa nilai-nilai revolusi Indonesia dan nilai-nilai perjuangan. Tidak hanya itu, pada tanggal 31 Agustus 1945, BKR atau Badan Keamanan Rakyat dibentuk secara serentak. Terdapat tindakan yang dilakukan oleh Gubernur I Gusti Ketutpuja, yaitu mengajukan 4 tuntutan terhadap Chokan. Chokan adalah seorang ketua pemerintahan Jepang di Sunda Kecil. Tujuan dari tuntutan tersebut yaitu mengambil alih daerah kekuasaan sehingga ditolak oleh Chokan. Setelah penolakan tersebut, para organisasi-organisasi pemuda seperti PRI, Pesindo, dan IISM terus mendesak gubernur dan kepala-kepala jawatan untuk mengambil alih daerah kekuasaan. Sehingga mereka mengeluarkan ultimatum terhadap Chokan yang berisikan tentang harus menyerahkan daerah kekuasaannya terhadap gubernur. Usaha itu pun membuahkan hasil karena Chokan menyetujui ultimatum tersebut pada tanggal 8 Oktober 1945, sehingga diadakannya penyerahan kekuasaan. Kedatangan tentara Serikat pada tanggal 18 Februari 1946 pada awalnya disambut baik oleh para pemerintahan RI di Sunda Kecil karena mereka menjelaskan tujuan dari kedatangannya yaitu hanya untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan Belanda, dan memulihkan keamanan. Tetapi keadaan berbanding terbalik saat Nica datang pada tanggal 2 Mei 1946 yang dipimpin oleh Letnan Inaf F.H. Thermaulen. Mereka menyatakan diri untuk mengganti kedudukan tentara Serikat. Tetapi Nica terus-menerus menduduki daerah di Sunda Kecil seperti di Denpasar, Singaraja, Tabanan, dan Negara dari tanggal 2 sampai tanggal 19 Maret 1946. Tidak hanya itu, Nica juga terus-menerus mendekati raja-raja supaya mempunyai dukungan dan saling bekerja sama. Para raja membuat laskar-laskar yang aktivitasnya untuk mempersiapkan milisi anti-republik. Bahkan Nica tidak pernah mengakui adanya sebuah pemerintahan di Sunda Kecil dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan sebelum adanya Perang Dunia II, di mana kekuasaan daerah diambil oleh Kepresidenan Bali Lombok dan Gubernur I Gusti Ketutpuja digantikan oleh Residen Dr. Ernest M. Book yang mengakibatkan adanya konflik keterpanjangan antara golongan
golongan pendukung kemerdekaan Republik Indonesia, dan golongan pendukung Belanda. Untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan dengan cara revolusioner, para pejuang kemerdekaan seperti PRI, Pesindo, dan TKR membuat sebuah badan perjuangan yang diberi nama Markas Besar Umum Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Sunda Kecil atau disingkat sebagai MBU DPRI Sunda Kecil yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Terjadinya pertempuran antara tentara Indonesia dan para pejuang kemerdekaan di beberapa desa menjadi bukti adanya kekerasan perangan untuk mempertahankan nilai-nilai revolusi, seperti yang terjadi pada tanggal 3 April 1946 di lintas Laut Selatan Bali, penyerangan Pos Nica pada tanggal 15 April, pertempuran Munduk Malang, pertempuran Sawatabanan, March Gunung Agung, dan pertempuran Aron pada tanggal 9 Juli. Tetapi puncak dari pertempuran tersebut yaitu pada tanggal 20 November 1946 yang disebut sebagai peristiwa Puputan. Peristiwa Puputan Margana merupakan perjuangan habis-habisan yang terjadi di Desa Kalaci, Dusun Maraga yang tidak terlepas dari peran I Gusti Ngurah Rai sebagai Ketua Komite Perjuangan di Bali. Beliau memberikan ide dan gagasannya dalam melakukan perlawanan terhadap musuh. Sebelum terjadinya peristiwa tersebut, pihak Belanda pernah melakukan penawaran terhadap Ngurah Rai untuk melakukan perundingan, tetapi hal tersebut ditolak karena demi nama rakyat, Ngurah Rai sanggup melakukan pertempuran sampai kapanpun demi menggapai cita-cita bersama. I Gusti Ngurah Rai memberikan perintah atau misi kepada pasukannya yang diberi nama Ciung Wanara pada pertengahan November 1946. Misi tersebut berisikan tentang pelucutan senjata Nica di kota Tabanan. Pasukan Ciung Wanara pun hanya membutuhkan waktu 3 hari. Mereka berhasil melakukan pelucutan senjata lengkap dengan artilerinya. Sontak hal tersebut memicu amarah Belanda, sehingga Belanda langsung membuat strategi untuk mengepung pasukan Ngurah Rai di Tabanan dan meminta bala bantuan dari Lombok. Tetapi strategi itu gagal karena telah diketahui oleh Ngurah Rai dan langsung memindahkan pasukannya ke Maraga. Usaha itu pun diketahui oleh pihak Belanda sehingga mereka langsung mengejarnya. Tepat pada tanggal 20 November 1946, di Maraga, Belanda langsung meluncurkan senjata untuk melakukan pertempuran dengan pasukan Ngurah Rai. Awal-awal pertempuran, pasukan Ngurah Rai berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Tetapi tidak sampai di situ, pihak Belanda langsung meminta bala bantuan dengan jumlah besar dengan peralatan yang sangat canggih dan membawa pesawat tempur dari Makassar untuk melawan pasukan Ciung Wanara. Pengeboman dari pesawat tempur dan meriam oleh serdadu Belanda membuat pasukan Ciung Wanara terdesak. Meski keadaannya telah mendesak, pasukan Ciung Wanara terus gigih dan berani melawan pasukan Belanda. Bahkan Ngurah Rai sampai mengeluarkan perintah puputan atau perang habis-habisan karena mereka lebih memilih terus bertempur sampai titik darah penghabisan daripada jatuh ke tangan musuh. Berakhirnya perjuangan ini mengakibatkan Ngurah Rai dan semua pasukan Ciung Wanara meninggal dunia. Kemenangan dari pihak Belanda memperkuat kekuasaan raja-raja yang berpihak pada Belanda karena tidak akan adanya lagi revolusi sosial yang bertujuan untuk menggulingkan para raja. Perjuangan Belanda tidak berhenti sampai di situ, di mana mereka terus bergerak dengan rencana-rencana untuk membuat negara federal. Seperti yang mereka lakukan dalam konferensi Denpasar dari tanggal 3 sampai pada tanggal 27 Desember 1946, di mana mereka membicarakan status Timur Besar di dalam ketatanegaraan yang baru berdasarkan peraturan ketatanegaraan yang telah diterima. Dalam konferensi ini diumumkan berdirinya Negara Indonesia Timur atau NIT yang meliputi bekas wilayah Timur Besar kecuali Irian Barat. Meski NIT telah berdiri, namun semangat nilai-nilai dan ide-ide nasionalis tetap kuat dapat terbukti dengan penggunaan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan NIT di Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi yang terjadi di Kalimantan.
Di Kalimantan sendiri, berita kemerdekaan Indonesia baru diketahui pada 18 Agustus 1945 oleh seorang pemuda yang bernama M. Sukandar di Pontianak. Berita kemerdekaan ini didengar dari siaran radio yang berasal dari San Francisco yang berbahasa Indonesia. Namun, penerimaan berita di Kalimantan ini setiap daerahnya berbeda-beda. Mengapa sih penerimaan berita ini berbeda-beda? Dikarenakan Kalimantan sendiri pada saat itu masih sangat dikuasai oleh Jepang, sehingga rakyat dibatasi dalam komunikasi. Nah, sebelum proklamasi berlangsung, tentara Sekutu malahan sudah tiba di Kalimantan, yaitu pada bulan Juli 1945, tentara Sekutu telah tiba di Kalimantan Timur, dan pada bulan awal Agustus 1945, tentara Sekutu telah tiba di Kalimantan Barat, dan pada tanggal 17 September 1945, tentara Sekutu telah tiba di Kalimantan Selatan. Tugas tentara Sekutu tersebut yaitu untuk melucuti senjata milik Jepang serta melepaskan tahanan perang. Nah, tentara Sekutu ini yaitu tentara Sekutu dari Australia. Namun yang sangat disayangkan, setelah melucuti senjata milik Jepang, pihak Sekutu malah menyerahkan pemerintahan sipil kepada aparat Netherlands Indies Civil Administration atau yang kita kenal NICA, yaitu Belanda. Hal ini menyebabkan pribumi pada saat itu tidak hanya bertempur melawan pihak Jepang saja. Di sana juga terjadi perselisihan antara pribumi dengan pihak Sekutu dan pihak Sekutu dengan Jepang. Nah, akibat pertempuran tersebut, di Kalimantan sendiri pribumi ini memunculkan banyaknya pembentukan organisasi-organisasi pergerakan yang tujuannya yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di Banjarmasin, para pemuda mendirikan organisasi PRI atau Pemuda Republik Indonesia, serta dibentuk pula Komite Nasional Indonesia di daerah Kalimantan. Lalu di daerah Kandangan dibentuk organisasi GPRindo, yaitu Gerakan Pemuda Republik Indonesia, yang tujuannya yaitu untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan serta mengajak rakyat pribumi untuk mengusir kembali Belanda yang mulai menguasai Kalimantan. Nah, di Kalimantan sendiri ada seorang gubernur yang bernama Pangeran Muhammad Nur. Ia membentuk sebuah badan organisasi yang berfungsi untuk membantu tugas-tugas gubernur. Nama organisasi itu yaitu Badan Pembantu Usaha Gubernur atau yang disingkat BPOG, yang tujuannya yaitu untuk mempersatukan seluruh putra Kalimantan yang berada di Jawa untuk dapat membantu perjuangan rakyat di Kalimantan, baik secara politik, militer, maupun ekonomi, dan membentuk cabang BPOG di daerah lainnya serta membantu gubernur untuk menjalankan tugasnya. Nah, dengan dibentuknya BPOG, muncullah sebuah istilah gula perjuangan. Apa sih istilah gula perjuangan? Gula perjuangan ini muncul akibat adanya penyelewengan bantuan logistik yang dikirim oleh BPOG kepada para pejuang di Kalimantan melalui pedagang yang berkedok menjual gula yang berniaga di Pulau Jawa. Yang artinya, jadi BPOG sendiri ingin mengirimkan bantuan kepada para pejuang yang di Kalimantan. Akan tetapi, bantuan ini diselewengkan oleh para penjual gula yang berniaga di Pulau Jawa. Nah, untuk menyelidiki hal tersebut, Gubernur M. Nur memerintah Hasan Basri untuk melakukan penyelidikan kembali sebagai upaya untuk mematangkan ekspedisi selanjutnya. Nah, untuk mempersiapkan perjalanan ke Kalimantan tersebut, Gubernur Pangeran Muhammad Nur memerintahkan kepada Cilik Riwut bersama pemuda pejuang lain asal Kalimantan untuk pergi ke Kalimantan terlebih dahulu. Namun, pemberangkatan ini gagal karena pada saat itu terjadi pertempuran antara tentara Republik Indonesia dengan melawan tentara Gurkha. Hal ini menyebabkan kapal mereka yang akan ditumpangi tertembak dan tidak layak untuk ditumpangi. Dengan rusaknya kapal yang akan digunakan oleh rombongan Gubernur M. Nur menyebabkan pasukan Gubernur M. Nur ini terjebak di Surabaya. Namun dengan terjebaknya mereka di Surabaya, rombongan ini akhirnya bisa menjadi ikut serta dalam peristiwa 10 November di Surabaya.
Nah, akibat kegagalan inilah Muhammad M. Nur mulai memikirkan rencana yang lebih matang lagi. Akibat kegagalan pemberangkatan tersebut, akhirnya Gubernur M. Nur merancang kembali strategi dengan membentuk pasukan khusus diantaranya yaitu pasukan MN 1001, di mana pembentukan pasukan ini terbagi menjadi dua, ada pasukan MN 1001 dan ada pasukan payung sebagai bagian dari pasukan MN 1001 yang diterjunkan di Kalimantan Tengah pada tahun 1948 untuk membantu rakyat dalam perlawanan melawan Belanda. Tujuan dibentukannya pasukan tersebut yaitu untuk membantu rakyat Kalimantan dalam perlawanan kepada sekutu. Nah, sepanjang tahun 1947 sampai 1949 sering terjadi kontak senjata antara anggota pasukan MN 1001 terhadap NICA dan KNIL, di mana pasukan MN 1001 ini juga menyuruhkan untuk tidak menyetujui negara federasi buatan Belanda. Nah, karena akibat kecurigaan NICA terhadap pasukan MN 1001, akhirnya nama pun diganti menjadi Mandau Talabang Kalimantan atau disebut MTK. Hal ini dilakukan agar NICA tidak menganggap bahwa organisasi ini hanya organisasi kepartaian biasa. Akan tetapi, setelah banyak melalui pertempuran antara pasukan MN 1001 dengan pasukan sekutu, nama Mandau Talabang Kalabang ini akhirnya berubah menjadi Mandau Talabang Kalimantan Indonesia, yang menegaskan bahwa MTKI ini adalah Laskar Perlawanan Rakyat, serta aktivis pasukan MTKI ini makin kuat dengan pemilikan senjata yang lengkap, di mana kelengkapan senjata ini didukung oleh M. Nur. Nah, kesuksesan dari MN 1001 yang semakin pesat kemajuannya dalam bidang militer ini, ada sosok yang sangat mendukung pasukan MN 1001 ini, yaitu gubernurnya. Gubernurnya ini yaitu Muhammad Nur. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil sikap seorang pemimpin yang sangat dibanggakan dan harus patut untuk diapresiasi, di mana ia banyak sekali berkorban demi memberikan yang terbaik untuk rakyat di Kalimantan. Selain itu, beliau juga telah membangun jiwa kebangsaan di tanah kelahirannya dengan menanamkan sikap keteguhan untuk menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai revolusi di Kalimantan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa akan menyampaikan materi mengenai sejarah revolusi kemerdekaan di wilayah Sulawesi. Yang pertama yaitu mengenai awal proses revolusi kemerdekaan. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak secara langsung diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia di berbagai wilayah. Hal tersebut karena jaringan informasi pada saat itu masih terbatas. Seperti halnya di Sulawesi. Berita proklamasi di Sulawesi baru diketahui sekitar tanggal 20 Agustus 1945. Berita tersebut dibawa oleh 4 orang putra terbaik Sulawesi yang turut hadir saat upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Keempat orang tersebut adalah Ratu Langi, Andi Pangerang Daeng Parani, Andi Sultan Daeng Raja, dan Mr. Andi Zainal Abidin. Meskipun sebelumnya ada beberapa rakyat di Sulawesi yang telah mendapat berita proklamasi melalui radio, meskipun hanya sebagian kecil. Bahkan di beberapa wilayah seperti di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka, berita proklamasi ini diperoleh dari tentara Jepang yang bertugas di sana. Salah satunya adalah komandan tentara Jepang yang bernama Kabashima Taicho. Adapun kronologis mengenai revolusi di wilayah Sulawesi, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara adalah yang pertama yaitu mengenai pengibaran bendera merah putih. Pada dasarnya, pengibaran bendera merah putih di wilayah Sulawesi sudah diketahui sejak sebelum dilaksanakannya proklamasi, karena pada saat itu Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, sehingga terlihat perubahan sikap dari pihak Jepang terhadap masyarakat di sana.
Mereka mencoba mencari perhatian dari rakyat setempat dengan memberi izin untuk mengibarkan bendera merah putih di samping bendera Jepang yang bernama Hinomaru dengan diiringi lagu kebangsaan masing-masing negara, yaitu Indonesia Raya dan Kimigayo. Sejak awal berita proklamasi kemerdekaan sampai ke tanah Sulawesi, masyarakat menyambut dengan gembira berita tersebut, yaitu dengan mengibarkan bendera merah putih di berbagai wilayah di Sulawesi, yang menandakan bahwa rakyat Sulawesi menyambut dengan penuh semangat kemerdekaan tersebut. Meskipun ada wilayah yang masih memiliki keraguan untuk mengibarkan bendera tersebut, seperti misalnya di wilayah Kendari. Kendari ini merupakan wilayah pertahanan dan keamanan, sehingga sangat rawan untuk mengibarkan bendera di sana, terutama pihak Belanda yang memerintahkan pasukan Jepang untuk mempertahankan status quo, sehingga pasukan Jepang di sana merasa keberatan memberikan izin untuk mengibarkan bendera. Berbeda dengan rakyat Kolaka, terutama para pemuda yang sangat antusias menyambut kemerdekaan Indonesia. Para tokoh pemuda ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses revolusi kemerdekaan di tanah Sulawesi, terutama di wilayah Sulawesi Tenggara. Proses pengibaran bendera merah putih di sana itu berjalan lancar karena mendapat dukungan penuh dari rakyat dan tidak ada penolakan dari pasukan Jepang yang masih ada di sana. Para pemuda Kolaka ini bahkan telah mempersiapkan kemerdekaan dari sejak sebelum menyerahnya Jepang kepada sekutu. Pemuda Kolaka ini juga memberikan banyak dorongan pada wilayah lain untuk mengibarkan bendera merah putih dan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai sikap Jepang. Pada umumnya, pasukan Jepang itu baik tentara dan pemerintahannya yang berada di Sulawesi bersikap menyokong dan mendorong terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia di Sulawesi. Namun secara organisatoris pada saat itu Jepang adalah alat penjaga keamanan dari pihak sekutu, sehingga dorongan dan pengertian yang diberikan itu merupakan tindakan pribadi dari anggota tentara Jepang. Sikap pasukan Jepang tersebut terlihat dari keterbukaannya terhadap masyarakat setempat untuk ikut serta melakukan revolusi kemerdekaan. Jepang itu tidak menghalangi gerakan mempertahankan kemerdekaan dan justru mendukung proklamasi 17 Agustus 1945. Perebutan kekuasaan dari tangan Jepang pun tidak perlu lagi karena Jepang telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemerintah setempat. Bantuan persenjataan itu tidak dapat diberikan secara terang-terangan karena senjata Jepang telah didaftar oleh sekutu atau istilahnya itu dilaporkan jumlahnya sebelum tentara Australia itu mendarat di Sulawesi Tenggara pada permulaan November 1945. Namun pada saat itu tentara Jepang membuang senjatanya ke pelabuhan Polama secara diam-diam sehingga persenjataan tersebut dapat digunakan oleh para pemuda di sana. Hal tersebut merupakan bantuan tidak langsung yang diberikan oleh tentara Jepang terhadap pemuda di sana. Bahkan semasa perjuangan menentang kembalinya kekuasaan Belanda di Sulawesi Tenggara, beberapa tentara Jepang ikut secara aktif dalam pertempuran tersebut. Salah satu di antaranya adalah Kapten Kabashima Taicho. Yang selanjutnya yaitu mengenai respon masyarakat di Sulawesi. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa sejak awal berita proklamasi kemerdekaan sampai ke tanah Sulawesi, masyarakat itu menyambut dengan gembira berita tersebut dan bendera merah putih itu dipasang di berbagai tempat di Sulawesi yang menandakan bahwa rakyat Sulawesi ini menyambut dengan penuh semangat kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Meskipun ada beberapa wilayah yang masih memiliki keraguan untuk mengibarkan bendera merah putih, misalnya di wilayah Kendari. Nah, wilayah Kendari itu sangat rawan ya, soalnya wilayah ini tuh merupakan wilayah pertahanan yang masih dikuasai oleh Belanda, sehingga untuk mereka itu diperintahkan untuk mempertahankan status quo. Nah, sehingga pasukan Jepang di sana itu tidak memberikan izin untuk mengibarkan bendera merah putih. Tetapi berbeda dengan para pemuda yang ada di Kolaka, justru mereka itu menjadi tonggak perjuangan bagi wilayah lain. Mereka itu memberikan contoh kepada wilayah lain untuk segera melakukan proses kemerdekaan dan mendukung secara penuh kemerdekaan Indonesia.
Nah, para pemuda Kolaka ini juga memberikan banyak dorongan pada wilayah lain untuk mengibarkan bendera merah putih, seperti misalnya mereka menguatkan para tetua yang ada di sana, atau misalnya mereka memberikan bantuan dana dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu mengenai hambatan yang dialami. Pada umumnya, hambatan yang dialami ketika revolusi kemerdekaan ini adalah keraguan para pemimpin setempat. Contohnya adalah peristiwa sekitar 400 Kaigun dan Heiho yang dikonsinyir di benua dekat Wawatobi lengkap dengan persenjataannya. Dalam usaha untuk menjadikan mereka inti perjuangan kemerdekaan di Sulawesi Tenggara yang juga didorong oleh oknum tentara Jepang, persoalannya itu ada pada raja yang berkedudukan di Wawatobi. Raja yang pada saat itu berkedudukan di Wawatobi bersikap ragu dan tidak dapat mengambil keputusan sampai pendaratan tentara Australia pada bulan awal November 1945. Padahal anggota Kaigun dan Heiho tersebut adalah pemuda Indonesia yang republikian, tetapi mereka ketiadaan pemimpin. Sehingga menjelang kedatangan Australia di mana semua kekuatan persenjataan Jepang telah disampaikan kepada sekutu, Kaigun dan Heiho ini dipindahkan ke Pairula tanpa persenjataan, dan dari sana mereka dibubarkan dengan sendirinya karena tidak diurus lagi oleh pihak Jepang. Yang selanjutnya yaitu mengenai terbentuknya organisasi perjuangan. Organisasi perjuangan di Sulawesi Tenggara itu telah ada sejak sebelum kemerdekaan. Salah satunya adalah Gerakan Kebangunan Rakyat yang dibentuk pada bulan Juni 1945 dengan maksud untuk menerima realisasi dari janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang. Organisasi ini dilengkapi dengan bagian pertahanan yang menandakan bahwa masyarakat yang tergabung ke dalam organisasi ini memiliki kesadaran bahwa dalam sebuah organisasi perjuangan diperlukan adanya bagian pertahanan. Organisasi perjuangan di Sulawesi ini mengalami berbagai evolusi. Setelah proklamasi kemerdekaan, organisasi PETA dibentuk di Sulawesi, tepatnya di Kolaka pada akhir Agustus 1945. Organisasi ini bergerak di bawah tanah dengan maksud untuk menghimpun pemuda militan dengan tekad penuh untuk membela proklamasi kemerdekaan. Kemudian dari PETA berubah menjadi API, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia, yang merupakan organisasi massa pemuda pendukung proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Organisasi pemuda di Kolaka ini berhasil meyakinkan pemerintah setempat sehingga Kolaka dinyatakan sebagai wilayah atau bagian dari Republik Indonesia pada September 1945. Sebulan kemudian pada 17 Oktober, API ini berubah menjadi PRI yang lebih menonjolkan tekad para pemuda di Kolaka untuk mendukung RI dan mempertahankan Kolaka sebagai bagian dari wilayah RI. Organisasi ini bersifat organisasi massa, tetapi terdapat bagian keamanan dari pertahanan yang dibawahi oleh Wahid Rahim, yaitu kepolisian oleh Usman Effendi dan berbagai persenjataan dan pihak keamanan lainnya. Nah, kemudian PRI ini secara resmi membentuk bagian kemasyarakatan yang kemudian bernama PKR atau Pembela Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Muhammad Joseph, yaitu seorang tentara bekas KNIL yang saat itu dipekerjakan oleh Jepang di Pomala. Nah, pembentukan PKR ini dimatangkan oleh kenyataan Belanda ingin menguasai Sulawesi Tenggara, sehingga tidak ada pilihan lain dari para pemuda di Sulawesi Tenggara kecuali untuk mengadakan perlawanan bersenjata. Pusat daripada perlawanan bersenjata ini adalah berada di Kolaka. PKR Kolaka yang dibentuk dalam tingkat brigade ini memperluas diri dengan penggabungan dari para pemuda dari Andobolo dan hulu sungai Konewele, dan di Tawanga, Tongura terdapat kompi PKR. Poin yang kedua adalah mengenai perjuangan kemerdekaan menentang sekutu. Setelah proklamasi kemerdekaan, tidak berarti bahwa keadaan di berbagai wilayah Indonesia itu lantas menjadi damai. Selang beberapa waktu setelah proklamasi dilaksanakan, pihak Belanda itu bersama sekutu dan Nika datang ke berbagai wilayah di Nusantara dengan dalih untuk mengambil kekuasaan dari tangan Jepang, termasuk di wilayah Sulawesi.
Nah, dalam salah satu buku itu disebutkan bahwa di wilayah Indonesia bagian timur pasukan sekutu yang datang itu adalah Australia. Sehingga pada umumnya wilayah bagian timur ini langsung berhadapan dengan pihak Belanda. Pasukan Australia ini datang bersama satu peleton tentara Belanda atau yang sering dikenal dengan KNIL. Kondisi ini memperjelas para pemuda untuk siap mempertahankan kemerdekaan. Para pemuda yang terhimpun dalam organisasi PRI tadi itu segera mengadakan rapat untuk mencegah kedatangan rombongan Nika memasuki wilayah Sulawesi. Pemerintah Sulawesi dan PRI ini kemudian menentang dan menghadang kedatangan rombongan Nika ini. Mereka menaklukkan berbagai cara untuk menggempur pasukan Nika, seperti misalnya menebang pohon untuk menutup akses ke Sulawesi, lalu para pemuda ini dipersenjatai, atau mengadakan latihan kiat untuk pemuda yang belum pandai bersenjata, ataupun mempersiapkan persenjataan tradisional seperti misalnya bambu, parang, dan lain-lain. Nah, untuk menghadapi kedatangan Nika ini, kepala pemerintah Kolaka memutuskan untuk menempuh dua cara, yaitu berunding dan bertempur. Pilihan bertempur ini dilakukan karena cara berunding tidak dapat ditempuh. Ketika menghadapi pasukan Nika ini, para pemuda mengalami berbagai kesulitan, seperti kurangnya perlengkapan persenjataan, atau tidak sebandingnya kekuatan yang dimiliki dibanding pasukan sekutu, dan lain-lain. Selain itu, beberapa pemuda di berbagai wilayah tidak memiliki pemimpin yang mengakibatkan segala pemikiran dan ambisi pemerintah setempat itu karena mereka lebih memilih bermain aman dengan pasukan sekutu demi mempertahankan wilayah kekuasaannya. Meskipun begitu, para pemuda ini tidak kehilangan semangatnya. Mereka akhirnya melakukan berbagai perlawanan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Yang ketiga yaitu akhir revolusi kemerdekaan. Pada konferensi Malino pada bulan Juni di Sulawesi Selatan itu menghasilkan keputusan pembentukan negara-negara bagian menjadi sebuah federasi atau negara serikat Indonesia. Hasilnya setiap wilayah di Indonesia pada saat itu sulit melakukan komunikasi antar wilayah. Saat berdirinya negara Indonesia Timur tanggal 24 Desember 1946, perlawanan para pejuang kemerdekaan di Sulawesi itu telah dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Sebagian besar pemimpin perjuangan itu ditawan oleh Belanda. Hal tersebut diperparah dengan terputusnya hubungan antara Jawa dan Sulawesi yang mengakibatkan tidak adanya koordinasi antar daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang berperan penting dalam proses revolusi kemerdekaan di wilayah Sulawesi ini adalah para pemuda, karena para tetua pada saat itu cenderung untuk bermain aman dan mereka menerima kedatangan pihak Belanda itu begitu saja. Tetapi hal tersebut tidak membuat para pemuda untuk putus asa dalam melawan mereka. Akhirnya mereka melakukan berbagai perlawanan sampai akhirnya diadakannya konferensi Malino ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karisma akan menjelaskan materi revolusi di wilayah Maluku. Pada saat penjajahan kolonial, wilayah Maluku, tepatnya di Ambon, itu menjadi wilayah yang kehidupan masyarakatnya itu sering berinteraksi atau bercampur dengan bangsa Belanda. Karena wilayah Ambon menjadi daerah penghasil rempah-rempah yang memang pada saat itu menjadi komoditi utama pada masa kolonial, sehingga dengan adanya kehidupan mereka sering berinteraksi atau bercampur dengan bangsa Belanda, maka ada masyarakat Maluku yang pro terhadap Belanda dan ada masyarakat Maluku yang pro terhadap Indonesia. Nah, untuk kaum yang pro terhadap Belanda itu disebut dengan kaum Kristen Ambon, sedangkan kaum yang pro terhadap Indonesia itu disebut dengan kaum nasionalis Ambon. Peristiwa revolusi di Maluku yang cukup memberikan semangat nasionalis untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu peristiwa Namlea 1946 atau disebut juga dengan ekspedisi Merah Putih yang dilakukan oleh kaum nasionalis asal Ambon yang berada di Jawa atau disebut juga dengan kaum Republikan. Nah, kronologi peristiwa Namlea 1946 itu sekitar 20 pemuda dari Yogyakarta dan Magelang berlayar dengan 2 kapal motor sederhana yaitu Sindoro dan Semeru dari Tegal menuju Ambon. Nah, pada tanggal 28 Maret 1946 kapal Semeru itu
mendarat di Pulau Ambelau, dilanjut berlayar ke Negeri Lima pesisir Hitu. Dan pemuda-pemuda ini menyebarkan informasi atau pesan republikan dan membagi koran republikan dari Jawa. Akan tetapi perjalanan ini berakhir karena mereka ditangkap oleh tentara KNIL. Sedangkan kapal Sindoro mendarat di wilayah Namlea pada tanggal 3 April 1946. Kaum republikan yang bernama Anton Papilaja itu menyebarkan informasi kaum republikan di Namlea, dan sisanya itu melanjutkan pelayaran, akan tetapi mereka itu ditangkap di Piru, dan Anton Papilaja serta pengikutnya juga ditangkap oleh KNIL. Meskipun peristiwa ini tidak sekenal atau tidak terkenal dengan peristiwa-peristiwa yang ada di Jawa dan Sumatera, akan tetapi dengan adanya peristiwa Namlea ini membuat kaum nasionalis semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Maluku dengan cara membentuk laskar-laskar perjuangan dan organisasi Ambon seperti Prima atau Pemuda Republik Indonesia Maluku. Pada tanggal 30 April 1946, Prima itu melarang hari lahir Ratu Juliana di Ambon. Akan tetapi dengan adanya larangan tersebut, kaum Prima atau anggota Prima itu ditangkap oleh KNIL dan secara tidak langsung mengalami kekalahan. Dengan adanya kekalahan tersebut, Pupela yang merupakan salah satu kaum nasionalis dan kawan-kawannya itu memilih kerjasama dengan Belanda melalui jalur diplomasi dengan cita-cita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat Indonesia Timur dikuasai oleh Belanda, Belanda itu ingin mendirikan negara federal dan diadakannya konferensi Malino yang diadakan di Sulawesi. Nah, isi dari konferensi Malino ini selain didirikannya negara federal, dibentuk juga dewan-dewan mewakili daerah Indonesia Timur untuk konferensi selanjutnya, yaitu konferensi Denpasar. Dan isi dari konferensi Denpasar itu adalah dibentuknya NIT atau Negara Indonesia Timur, dan Ambon itu harus masuk ke dalam NIT, sehingga para kaum nasionalis Ambon itu secara tidak langsung harus berjuang di dalam parlemen NIT dengan cara mengajukan Manuhutu sebagai kepala daerah Maluku Selatan dengan berpangkat sama dengan residen, dan mereka pun berhasil menjadikan itu sehingga secara tidak langsung mereka berhasil berjuang di dalam parlemen NIT. Nah, pada saat KMB atau konferensi meja bundar juga, kaum nasionalis Ambon yang hadir dalam konferensi tersebut. Banyak kaum nasionalis Ambon yang hadir dalam konferensi tersebut. Nah, isi dari KMB itu dibentuknya RIS, dan NIT juga harus masuk ke dalam RIS. Dan pada saat Maluku harus masuk ke dalam RIS atau Republik Indonesia Serikat, banyak golongan separatis seperti RMS Republik Maluku Selatan itu menolak dengan masuknya Maluku ke dalam RIS, sehingga terjadinya operasi militer yang memakan korban Angkatan Perang Indonesia. Akan tetapi RMS itu berhasil ditumpas dan Maluku itu resmi masuk ke dalam NKRI.